Halo semuanya, makasih ya udah bergabung di webinar hari ini. Hari ini kita bakal bahas dasar-dasar strategi email, mulai dari apa aja yang membedakan email dengan saluran digital lainnya, hingga bagaimana email berperan dalam strategi digital marketing secara keseluruhan. Secara lebih spesifik, nanti akan ada bagian besar dari webinar ini yang membahas jenis-jenis email umum, beserta studi kasus nyata yang pernah kami hadapi di Skytree Digital. Kemudian di akhir sesi nanti juga akan ada sesi tanya jawab sekira-kira 15 menit untuk memfasilitasi kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya langsung mengenai materi hari ini. Nah, sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marsha. Saat ini saya bertanggung jawab sebagai Digital Brand Strategy Manager di Skytree Digital. Yang saya lakukan sehari-hari kurang lebih adalah merancang strategi digital terintegrasi untuk klien bisnis di berbagai industri dan tingkat maturitas bisnis. Nah, kemarin ketika pendaftaran webinar dimulai, kita juga sekaligus mengadakan survei kecil-kecilan ya, gitu. Nah, survei ini kemarin dijalankan untuk melihat persepsi rekan-rekan sekalian mengenai email sebagai salah satu saluran pemasaran digital. Kemarin pertanyaan yang pertama itu adalah kalau misalnya rekan-rekan diminta untuk memilih 3 saluran digital utama untuk bisnis rekan-rekan, apa sih yang bakal dipilih? Nah, ini adalah hasilnya. Ini sebenarnya hasilnya nggak bisa dibilang mengejutkan sih, gitu. Media sosial itu adalah yang paling banyak masuk ke dalam top 3 saluran digital utama, diikuti dengan website dan marketplace yang memang seringkali dijadikan sebagai pengganti toko fisik ya kalau di digital marketing. Email itu ternyata masih sering dilihat sebagai saluran pendukung aja. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang saya hadapi di lapangan. Kalau pertama kali ketemu klien, biasanya channel yang pertama kali ditanyakan itu pasti media sosial. Email itu kadang-kadang udah ditawarin pun masih suka dipertanyakan kebutuhannya, gitu. Kita perlu nggak sih sebenarnya email? Nah, ini yang nanti akan jadi hal pertama yang kita bahas. Sebenarnya gimana caranya kita menentukan peran email dari banyak sekali pilihan saluran digital yang kita punya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemarin menanyakan sebenarnya sejauh apa rekan-rekan sudah menggunakan email dalam proses digital marketing yang sekarang berjalan. Kalau dilihat dari hasilnya, mayoritas ternyata belum menggunakan, tapi ada rencana untuk menggunakan email dalam waktu yang dekat. Sedangkan untuk yang udah melakukan, ternyata banyak yang masih tidak terstruktur. Atau bahkan ada yang pernah mulai, tapi kemudian tidak dilanjutkan, gitu. Nah, sedangkan ini nyambung juga dengan pertanyaan yang ketiga, apa sih hambatan terbesar dalam memulai inisiatif email, gitu. Kalau kita lihat di sini hasilnya, ini kayaknya semua hambatannya nih dipilih sama teman-teman sekalian. Semuanya itu hampir di sekitar 50%-an ya gitu yang memilih gitu. Artinya ini dari semua hambatan yang dipaparin di sini, menjadi hambatan yang memang sering sekali ditemukan oleh rekan-rekan semua gitu. Dari mulai sebenarnya gimana sih merancang konten emailnya gitu, terus sebenarnya efektif nggak sih email marketing tuh gitu. Nah, kalau dilihat dari survei ini rasanya emang mulai email marketing tuh jadinya banyak banget ya keraguan-raguannya. Dari hambatannya banyak, padahal fungsinya hanya supporting aja. Nah, jadi ya hal pertama yang bakal dibahas di sesi ini adalah kenapa sih kita harus mulai email marketing? Apa manfaatnya bagi sebuah bisnis gitu? Nah, yang pertama yang mau saya jadikan poin pendukung kenapa sih kita harus pakai email adalah soal penetrasi penggunaan email. Penetrasi penggunaan email itu sebenarnya salah satu yang paling luas dibandingkan dengan penetrasi saluran digital lainnya. Menurut Radicati, sebuah lembaga riset teknologi di Inggris, ada 3,9 triliun pengguna email di seluruh dunia. Gitu. Sebagai perbandingan, pengguna media sosial di seluruh dunia itu baru hampir 3 triliun. Kalau dipikir-pikir ini kan masuk akal banget ya gitu. Soalnya semua aktivitas kita di internet biasanya membutuhkan sebuah alamat email. Sebelum membuka media sosial, kita harus punya email. Ini juga alasannya email itu masih dilihat sebagai identitas utama kita di internet. Gitu. Mirip lah sama alamat rumah. Apalagi kalau di dunia profesional ya gitu. Nggak apa-apa nih kalau kita nggak punya media sosial. Tapi kita pasti diminta untuk membuat sebuah email untuk berkomunikasi gitu.
Memang kalau kita lihat dari sejarahnya, email itu merupakan saluran digital pertama yang digunakan untuk kegiatan pemasaran. Dulu email itu fungsinya menggantikan direct selling atau personal selling yang menghabiskan biaya dan waktu berkali-kali lipat lebih banyak. Nah, kemudian ini pasti membuat rekan-rekan berpikir gitu, iya sih gitu, di dunia ada email aktif segitu. Kita tiap kali mau bikin media sosial, kita diminta untuk bikin email. Tapi orang Indonesia kayaknya nggak pakai email deh gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas nih beberapa mitos soal email. Ini statement yang paling sering saya dengar ketika mengajukan sebuah strategi email. Gitu. Orang Indonesia tuh kayaknya nggak pakai email deh. Gitu. Mungkin buat daftar media sosial doang. Tapi udah. Sebenarnya dari banyak sekali uji coba kami di kantor tentang email, ini sebenarnya cuma mitos belaka. Gitu. Kenapa? Karena dari banyak sekali email yang dikirimkan di berbagai industri, di berbagai perusahaan, tingkat email dibuka itu bisa sampai 20-30%. Bahkan ada kemarin kami baru aja nanganin beberapa klien retail, itu open rate dari email pertama itu hingga 60%. Gitu. Itu sebenarnya tinggi sekali dan menunjukkan bahwa orang Indonesia tuh pakai kok email. Yang kedua, iya sih mungkin orang open gitu, tapi orang Indonesia tuh nggak pernah baca atau belanja dari email. Sebenarnya ini juga cuma mitos, karena dari pengalaman kami gitu, bahkan email itu bisa jadi salah satu channel pendorong customer engagement utama gitu. Beberapa tahun belakangan ini salah satu klien kami sering sekali mengadakan sebuah survei. Survei tersebut yang isi itu kebanyakan datangnya dari email gitu, lebih dari 50%. Email-email kami yang ditujukan untuk konsumen retail juga banyak sekali yang sudah langsung menunjukkan bagaimana email mendorong konsumen untuk melakukan pembelian di website. Jadi bohong nih kalau misalnya orang bilang orang Indonesia nggak pernah baca atau belanja dari email gitu. Kenyataannya di semua email yang kami kirimkan, ada bukti-bukti bahwa orang Indonesia masih sangat aktif menggunakan email dan bisa dipengaruhi dengan email-email yang dikirim oleh sebuah brand gitu. Cuman memang email ini pendekatannya akan lebih unik dibandingkan dengan saluran-saluran yang lainnya. Nah, selanjutnya saya mau bahas sedikit soal karakteristik email. Apa sih yang membedakan email dengan saluran-saluran digital yang lainnya? Yang pertama, email itu sering dilihat sebagai identitas utama kita di internet. Gitu. Tadi udah sempat dibahas sedikit ya. Kalau misalnya kita dapat pekerjaan baru, yang dibuat itu adalah email kantor ya, bukan media sosial kantor. Nah, karena email itu adalah ranah personal, kita harus sangat hati-hati jangan sampai brand kita dinilai mengirimkan konten yang dilihat sebagai sampah atau spam bagi si pemilik email. Gitu. Jadi kita harus sangat hati-hati terhadap frekuensi, konten, dan kedekatan kita dengan subscriber. Gitu. Jangan sampai kita mengirimkan email yang frekuensinya terlalu sering nih sampai mengganggu, atau kontennya kurang relevan. Apalagi kalau kita kirim ke orang yang sama sekali belum tahu kita. Gitu. Ini nggak akan dibahas secara detail gitu, tapi personalisasi dan segmentasi itu jadi dua topik yang sangat penting di email marketing. Supaya kita bisa mengirimkan email yang jauh lebih personal dan jauh lebih impactful kepada subscriber kita. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, email itu menggunakan strategi pemasaran yang bersifat push. Artinya selama kita udah punya alamat email dari audiens yang dituju, kita bisa mendorong informasi pada mereka tanpa perlu ada usaha aktif dari pihak audiens. Dari segi ini, email jadi lebih mirip iklan dibandingkan website dan media sosial misalnya, yang baru bisa ditemukan ketika seseorang mencari produk, jasa, atau brand kita melalui saluran digital. Karena karakteristik ini, email bisa jadi saluran yang bagus banget kalau misalnya kita mau nambah interaksi aktif dengan audiens potensial yang udah kita punya. Contohnya kalau misalnya kita udah punya email konsumen lama kita, atau email orang-orang yang datang ke acara offline kita. Atau bahkan nih misalnya kita udah punya pengunjung website atau followers media sosial yang banyak, tapi mereka belum menunjukkan aktivitas pembelian apa-apa. Di situasi kayak gitu bisa aja tuh kita masukin opsi untuk para pengunjung atau followers kita buat berlangganan email.
buat dapat tips kayak atau dapat diskon, sehingga kita punya opsi komunikasi yang lebih variatif untuk menjangkau audiens-audiens tersebut. Nah, karakteristik 3 ini mungkin yang paling membedakan dengan channel-channel digital lainnya. Email itu bisa dibuka tanpa audiens harus terkoneksi dengan internet. Di sini kasusnya adalah kalau audiens kita membuka email melalui aplikasi-aplikasi email client seperti Outlook, Thunderbird, dan lain-lain. Ada nggak sih orang yang menggunakan email client tersebut? Ada banget. 50% dari pengguna email bisnis itu biasanya membuka email-email tersebut melalui email client. Nah, apa sih artinya? Artinya, selama email kita udah masuk ke inbox seseorang, email itu jadi aset yang bisa diakses terus-menerus oleh pemilik inbox ini. Di banyak kasus, kami sering sekali menemukan email yang dikirimkan di bulan Januari misalnya, terus-terusan dibuka sampai 2-3 kali dalam durasi 2 minggu gitu. Bahkan ada yang sesudah 6 bulan pun masih dibuka. Ini menjadikan email sebagai saluran yang umurnya paling lama kalau dibandingkan dengan saluran digital lainnya. Apalagi email itu biasanya punya message yang sangat terkonsentrasi, nggak kayak website misalnya, di mana orang harus mengeluarkan banyak usaha untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Nah, dari fakta-fakta dan karakteristik ini, mungkin rekan-rekan sekalian udah kebayang nih, sebenarnya kira-kira cocok nggak ya email ini dimasukkan ke dalam kegiatan pemasaran digital yang sudah rekan-rekan lakukan sejauh ini. Kalau kita udah menentukan bahwa email sepertinya bisa membantu digital marketing kita secara keseluruhan, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan email. Ini intinya mengidentifikasi apa sih yang mau kita capai dengan menambahkan email ke saluran digital untuk bisnis kita. Terutama kalau kita udah punya saluran lain, media sosial, website, iklan misalnya. Sebenarnya di titik mana sih email akan membantu tujuan kita? Nah, untuk membantu mengidentifikasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal digital funnel. Mungkin buat rekan-rekan yang udah pernah ikut pelatihan talk digital lainnya, kita sering sekali menggunakan framework ini. Digital funnel itu menunjukkan tahapan yang dilewati konsumen dari mulai baru tahu brand kita sampai dia melakukan pembelian. Yang dilakukan oleh semua kampanye digital itu intinya adalah memindahkan dari konsumen yang belum tahu jadi tahu, yang belum tahu jadi tertarik, yang sudah tertarik jadi konversi, dan yang sudah pernah konversi jadi konsumen loyal. Nah, dalam proses memindahkan konsumen dari tahapan yang satu ke tahapan yang selanjutnya, di sini kita menggunakan channel dan tool digital yang membawa kampanye-kampanye tersebut. Kita bisa lihat nih, gitu. Misalnya, untuk membangun awareness dari audience, kita menggunakan channel search, kemudian display ad, kemudian PR, kemudian ada yang ngomongin word of mouth, gitu. Baru sampai orang aware. Begitu orang aware, baru kita kirimkan newsletter. Kita beri konten review, mungkin kita kirim produk email, mungkin kemudian kita arahkan ke blog, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah merancang strategi dasar pemasaran digital kita bisa melihat nih, di titik mana email itu bisa membantu konsumen untuk melewati tahap-tahap ini. Nah, kemarin di survei kita juga sempat nanya ini ke rekan-rekan sekalian. Menurut rekan-rekan, apa sih alasan utama kita menggunakan email dalam digital marketing? Ini adalah hasilnya, gitu. Kalau misalnya dilihat dari sini, mayoritas itu bilang bahwa email digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens yang kita punya. Baik itu yang sudah pernah beli, di sini konsumen, atau yang masih jadi audiens doang. Sedangkan fungsi-fungsi yang sifatnya ada di paling bawah tuh mendorong konversi, mendorong pembelian ulang, atau yang paling atas, yaitu misalnya meningkatkan kredibilitas merek, itu cenderung lebih sedikit dipilihnya. Sebenarnya ada yang benar atau yang salah nggak sih? Sebenarnya nggak ada. Lagi-lagi ini akan balik ke apa sih tujuan email perusahaan. Jadi balik lagi nih, yang harus ditanya adalah di tahap mana email bisa digunakan dalam strategi pemasaran secara keseluruhan. Apakah email itu mau kita gunakan untuk memastikan lebih banyak orang mengetahui merek kita, untuk memperkuat positioning merek terhadap audiens yang sudah tahu, untuk mendorong konversi dari audiens yang sudah tertarik dengan produk kita, atau bahkan membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen kita. Seperti contoh yang tadi, sebenarnya email bisa digunakan di beberapa titik, gitu. Jadi bukan berarti kita hanya milih satu strategi email dengan satu tujuan aja.
Cuman memang setelah kita tahu tujuan email kita apa, baru kita bisa menentukan jenis email apa yang bisa mendukung tujuan-tujuan ini. Nah, karena dari tadi kita udah lumayan jauh jalan-jalannya, saya mau rekap sedikit mengenai proses penentuan strategi email yang barusan kita bahas. Jadi, sebelum kita memutuskan untuk menggunakan strategi email, kita harus mempertimbangkan karakteristik email yang membedakan dia dari saluran-saluran digital lainnya. Dari sini, kita bisa menentukan tuh, apakah email bisa melengkapi atau mendorong pencapaian tujuan pemasaran digital perusahaan saat ini. Kalau jawabannya adalah tidak, kita selalu bisa menunda penggunaan email dan mengunjungi lagi ide ini di masa yang akan datang. Kalau memang saat ini email dirasa kurang relevan, bisa saja di masa depan, ketika kita sudah mulai punya database atau pengunjung website atau followers, email jadi lebih relevan. Kalau jawabannya iya, kita kemudian bisa memetakan di mana email akan membantu audiens kita melewati tahapan-tahapan funnel hingga sampai ke pembelian. Dari sini, baru kita akan menentukan jenis dan konten apa yang harus dikirimkan ke audiens yang mana. Contoh-contoh jenis email inilah yang akan kita bahas setelah ini. Semoga sampai sini rekan-rekan sekalian mulai kebayang ya mengenai strategi email. Kalau sampai titik ini ada yang mau ditanyakan, rekan-rekan bisa mengirimkan pertanyaan langsung melalui kolom yang tersedia. Nanti itu akan kita bahas di sesi Q&A pada akhir webinar ini. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis email. Di sini saya akan bahas 4 jenis yang paling sering digunakan. Yang pertama itu adalah email edukasi atau email inspirasi. Ini mungkin paling sering rekan-rekan temukan untuk perusahaan-perusahaan yang basisnya edukasi, konsultan, publikasi, atau bidang lain, gitu, di mana kredibilitas atau asosiasi itu penting. Karena email edukasi atau inspirasi itu sering sekali digunakan untuk menciptakan kredibilitas merek melalui informasi yang disampaikan. Di sini contoh yang saya bawa adalah emailnya McKinsey & Company. Gitu. Kalau misalnya teman-teman subscribe ke McKinsey & Company, mereka kan consulting ya sebenarnya, tapi email dari mereka yang paling sering dikirimkan adalah email yang basisnya adalah edukasi, informasi. Kalau dilihat di sini sama sekali tidak ada konten yang sifatnya promosional, hanya kumpulan artikel-artikel yang memberikan insight. Bahkan McKinsey ini punya beberapa jenis email. Ada ini yang namanya McKinsey Classics, ada yang namanya McKinsey On Point, ada yang namanya McKinsey Shortlist. Kenapa sih McKinsey ini sampai repot-repot bikin bermacam-macam jenis email yang sifatnya hanya edukasi, tanpa ada komunikasi soal produk sama sekali? Ini adalah contoh di mana sebuah brand itu sangat memerlukan asosiasi sebagai thought leader. Sehingga email itu dibuat sebagai salah satu aset yang menjaga audiens supaya tetap ingat bahwa mereka adalah yang terbaik di industri, yang membuat orang percaya terhadap jasa consulting yang mereka miliki. Ini mungkin rekan-rekan juga sering temukan kalau misalnya kita subscribe ke Hootsuite, Campaign Monitor, Asana, dan lainnya. Kayak Hootsuite misalnya, mereka bahas mengenai optimalisasi media sosial. Campaign Monitor bahas tentang statistik-statistik terbaru soal email. Asana itu banyak sekali ngasih tips-tips soal project management. Jadi di sini intinya adalah brand-brand ini berusaha untuk memposisikan diri mereka sebagai seorang expert di bidangnya masing-masing. Dan sebenarnya jenis email ini nggak terbatas hanya untuk organisasi-organisasi yang berkecimpung di dunia edukasi atau jasa consulting aja. Tapi misalnya bisa nih kalau teman-teman punyanya bisnis fashion retail, teman-teman bisa bikin satu email yang isinya tentang inspirasi mix and match baju atau misalnya tren dan sebagainya. Nah ini ada yang bentuknya agak beda juga, saya sengaja masukkan gitu. Itu adalah dari The Zine Weekly. Gitu. The Zine Weekly ini adalah sebuah platform publikasi online yang isinya lebih banyak membahas soal arsitektur dan interior design. Email mereka itu juga selalu membahas soal inspirasi. Mereka feature banyak sekali artikel-artikel mereka, tapi beda nih dengan yang McKinsey, yang mereka tonjolkan itu adalah image, gambar. Kenapa? Karena di industri ini gambar itu lebih penting dibandingkan dengan teks gitu. Jadi email edukasi belum tentu harus selalu teksty.
ada jenis-jenis lain, tapi yang pasti tujuannya adalah untuk menciptakan kredibilitas terhadap brand tersebut melalui informasi yang disampaikan. Oke, jadi kapan sih jenis email ini digunakan gitu? Yang pertama adalah kalau kita mau membangun database. Mungkin rekan-rekan sering ya gitu, kalau misalnya lagi baca artikel nih di sebuah website, kemudian ada pop-up dari bawah muncul, hey kamu mau dapat artikel-artikel kayak gini lagi, yuk subscribe email kita. Ini salah satu strategi yang sering sekali digunakan untuk membangun database gitu dari orang-orang yang tertarik dengan konten yang serupa. Ini alasannya konten edukasi kita atau konten inspirasi kita harus sangat berhubungan dengan produk kita. Karena kalau enggak kita cuma ngumpulin database orang-orang yang banyak sekali, tapi kemudian tidak ada bridging yang tepat antara si konten tersebut dengan produk kita. Dalam jangka panjang, email-email ini sangat bisa digunakan untuk membangun kredibilitas merek seperti yang tadi dilakukan oleh McKinsey, Hootsuite, Campaign Monitor dan sebagainya gitu. Sama satu lagi adalah dia juga bisa berperan untuk mengingatkan audiens tanpa kita harus ngirimin konten promosi berulang kali gitu. Karena konten-konten promosi itu kecenderungannya akan dilihat sebagai spamming kalau kita kirimnya terlalu sering gitu. Jadi ini bisa jadi email buffering yang menjaga engagement dari email kita. Ini ada satu studi kasus yang mau aku bahas. Ini adalah strategi email yang kami jalankan untuk lembaga pelatihan profesional X. Nah, waktu itu strategi email ini dibangun setelah mereka sebenarnya sudah punya strategi email sebelumnya, tapi isinya hanya digunakan untuk promosi program pelatihan saja. Di tahun 2015 waktu itu memang lagi ramai sekali mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Yang waktu itu dilakukan adalah karena ini pelatihan profesional, kita memasukkan isu masyarakat ekonomi ASEAN ke dalam konteks bisnis. Apa sih sebenarnya pengaruh dari dibukanya MEA ke dalam bisnis? Nah, yang pertama kali kelihatan itu adalah meningkatnya engagement audience sebesar 10 kali lipat. Sebelumnya email-email mereka itu paling dibukanya hanya oleh 2% dari orang yang dikirimin email. Tapi setelah kita ganti pendekatannya, engagement audience itu langsung berubah 180 derajat. Open rate-nya bisa sampai sekitar 20%-an. Sekarang setelah kurang lebih 4-5 tahun berjalan, kampanye email edukasi ini masih jadi salah satu email yang engagement-nya stabil. Sekarang itu open rate-nya kira-kira selalu ada di 20-30%. Dia juga menjadi email yang fungsinya buat menetralisasi engagement audience. Pernah ada masanya di mana email itu terlalu banyak dimasukkan konten-konten promosi, kemudian open dan engagement-nya itu langsung turun, langsung drop. Ketika kita masukkan lagi konten-konten edukasi, engagement-nya kemudian berangsur-angsur meningkat kembali. Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi jumlah pendaftaran program pelatihan. Untuk topik-topik yang dibuatkan email edukasinya, biasanya kemudian memiliki pendaftaran program yang lebih banyak dibandingkan dengan pelatihan yang topiknya tidak diusung di email tersebut. Ini yang waktu itu terjadi di project ini. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin selama ini baru mengirimkan email-email yang sifatnya promosional tapi nggak ada hasilnya dan sebagainya, mungkin ini email yang bisa dicoba. Bahkan untuk rekan-rekan yang belum pernah mengirimkan email sama sekali, ini bisa jadi email pertama yang netral untuk dikirimkan. Yaitu coba balik lagi ke produk-produk rekan-rekan, kemudian pikirkan kira-kira nilai edukasi atau inspirasi apa sih yang bisa rekan-rekan feature di email untuk subscriber. Jenis email yang kedua itu adalah email yang membahas soal produk atau jasa. Kalau ada jenis email yang variasinya nggak terbatas, itu adalah email ini. Gitu. Kenapa sih? Karena selain produk dan jasa rekan-rekan itu pasti sangat beda-beda, cara masing-masing industri untuk mengkomunikasikan mengenai produknya juga sebenarnya sangat berbeda-beda. Jenis email inilah yang tadinya dibuat untuk mewakilkan direct selling atau personal selling yang udah ada sejak zaman dahulu kala. Email produk dan jasa ini biasanya dikirimkan untuk menciptakan ketertarikan dan kepercayaan audiens terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Contoh yang saya ambil di sini adalah salah satu email yang dikirimkan Go Live ketika Go Massage lagi gencar-gencarnya promosi. Waktu itu email ini dikirimkan ke semua pengguna Gojek
yang intinya cerita soal kapan aja kita bisa menggunakan Go Massage. Di sini yang di highlight itu sebenarnya adalah gimana Go Massage bisa jadi solusi untuk orang-orang yang selama ini nggak kepikiran untuk massage karena sibuk. Mereka juga di sini sekalian sosialisasi macam-macam jenis pijat yang tersedia di Go Massage, yang express massage, body scrub, kerokan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya produk baru nih, gitu, sebenarnya kita bisa juga mengirimkan email yang sifatnya meng-highlight fitur tertentu dari produk kita. Di sini saya screenshot email yang dikirimkan oleh Asana, yang mereka feature adalah fitur tertentu, yaitu templates. Ini bukan produk baru dari Asana, tapi fiturnya. Di sini tujuannya lagi-lagi untuk membangun ketertarikan untuk yang belum menggunakan Asana, mungkin baru tahu nih, oh ternyata di Asana ada fitur ini ya. Atau mengingatkan bahwa produk ini mungkin bisa jadi solusi untuk perusahaan mereka. Nah, kemudian yang satu lagi, ini pendekatannya beda banget nih, tapi sebenarnya sering sekali digunakan khususnya untuk di B2B. Ini adalah salah satu email yang pendekatannya sangat personal selling gitu. Bahkan untuk sendernya ini biasanya sengaja bukan dari company, tapi dari seseorang gitu. Kalau di sini namanya Katarina. Di sini pendekatannya pun sangat personal gitu, nggak banyak image seperti yang tadi gitu, tapi hanya teks gitu yang isinya dalam menawarkan bantuan kalau misalnya kita perlu dikasih informasi lebih lanjut mengenai produk ini. Nah, kapan sih email produk ini digunakan gitu? Yang pertama pastinya kalau kita mau mengkomunikasikan produk baru untuk audiens yang kita udah punya gitu. Ini jarang sekali sebenarnya digunakan untuk mengumpulkan database gitu, karena kalau misalnya orang belum kenal kita, message produk itu rasanya bukan jadi message yang paling dinanti-nanti ya untuk dibaca sama orang gitu. Biasanya email ini digunakan untuk membangun ketertarikan dari orang-orang yang mungkin masih belum tahu banyak soal produk kita. Di sini saya bawa 2 contoh yang pernah saya temui. Yang pertama itu adalah kasus dari pengembang hunian Y. Di sini yang kami lakukan adalah mengirimkan email dengan skema teaser, launching, dan sold out untuk setiap produk baru yang mereka mau keluarkan. Email ini sederhana sih gitu, isinya hanya foto dari hunian baru yang mereka mau launching, kemudian sedikit informasi mengenai fiturnya gitu, yang langsung diikuti oleh sebuah CTA gitu. Email ini selalu konsisten mendatangkan kontak setiap kali kita mengirimkan email produk, dan menjadi salah satu email dengan engagement yang paling tinggi. Karena waktu itu email ini memang dikirimkan untuk audiens-audiens yang sudah pernah berhubungan dengan brand ini, baik dari pameran offline atau dia mengisi sebuah form di website dan lain sebagainya gitu. Sehingga konten produk waktu itu jadi sangat amat relevan untuk audiens ini. Kemudian satu contoh lagi, ini juga beda sekali dengan yang tadi, adalah penyedia jasa laporan tahunan Z. Yang tadi itu audiensnya kan retail, yang ini sebenarnya sangat B2B. B2B pun sebenarnya sangat spesifik, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek. Waktu itu yang jadi konteks adalah sebenarnya perusahaan ini hanya punya database dari konsumen lama mereka. Untuk melakukan perluasan, waktu itu email ini juga dikirim ke semua corporate secretary di perusahaan yang sudah masuk Bursa Efek Indonesia. Email produk ini pendekatannya sangat mirip dengan email produk yang sebelumnya sempat saya tunjukkan, yaitu sifatnya adalah personal selling, di mana isinya meminta audiens untuk meminta mereka melakukan pitching. Nah, waktu itu email ini dikirimkan beberapa kali dengan pembagian segmentasi berdasarkan interaksi dengan email sebelumnya. Artinya, kita kirimkan beberapa kali. Kalau orang ada yang sudah open email yang sebelumnya, kita bakal mengirimkan email dengan pendekatan yang lain, gitu, yang tone-nya lebih urgent dan sebagainya. Untuk orang-orang yang memang sudah convert, artinya udah kontak, itu nggak akan kita kirimin email lagi. Kenapa? Karena email-email produk seperti ini, kalau misalnya memang orangnya sudah convert, akan jadi terlalu spammy kalau misalnya kita kirimkan lagi penawaran produk. Waktu itu email ini sukses banget. Dia mendatangkan kontak 2 kali lipat dari target awal hanya dalam waktu yang singkat, yaitu kira-kira 2 bulanan.
Omong-omong, si kasus ini juga bisa dibaca di talkdigital.com/dex. Kalian bisa lihat di kolom studi kasus yang membahas soal gimana caranya mendatangkan leads melalui strategi email. Oke, nah selanjutnya ada email promosi. Nah, ini mungkin email yang rekan-rekan sekalian sangat familiar. Email-email ini biasanya sangat identik dengan teks dan tampilan yang agresif. Kalau kita lihat di sini, semuanya punya tampilan yang menonjolkan hal-hal bombastis, 500.000, termurah se-Indonesia, eksklusif offer, dan sebagainya. Nah, email promosi ini rasanya paling cocok digunakan untuk dua hal. Yang pertama, itu adalah mempercepat konversi untuk audiens-audiens yang mungkin belum pernah coba. Kita bisa aja kasih kupon-kupon diskon potongan untuk pembeli pertama gitu. Tujuannya adalah supaya audiens itu coba dulu deh gitu dengan biaya akuisisi awal yang lebih rendah dibandingkan aslinya. Kita kan suka lihat ya gitu kalau misalnya kita masuk ke websitenya Lazada atau e-commerce lainnya gitu, banyak sekali kita dapat pop-up. Kemudian kita ditawarin diskon untuk pembelian pertama, 25%, 50.000 dan sebagainya. Apa sih yang dituju oleh kampanye-kampanye itu? Intinya adalah supaya kita mau coba dulu gitu, kita nggak takut untuk coba. Nah, kemudian yang kedua adalah mendorong pembelian ulang dari audiens yang sudah pernah konversi. Ini biasanya sangat bekerja untuk email-email yang punya batas waktu nih gitu. Promosi hanya bulan ini, promosi hanya sampai tanggal sekian dan sebagainya gitu, untuk mempercepat orang melakukan pembelian ulang. Kemudian yang terakhir itu adalah email informasi atau update. Intinya ini adalah informasi-informasi lain yang perlu dikomunikasikan untuk audiens kita. Baik itu kita launching website baru, launching aplikasi baru, apakah ada perubahan operasional, dan lainnya. Mungkin contoh yang paling dekat itu adalah yang kemarin terjadi ketika COVID mulai merebak di Indonesia. Mulai dari maskapai Garuda Indonesia misalnya, itu langsung mengirimkan sebuah email yang isinya tentang safety protocols dan SOP-SOP yang berubah untuk refund, rescheduling, dan sebagainya karena masalah COVID ini. Kayak GoLive, Gojek itu juga mengirimkan bagaimana sih safety protokol mereka untuk meyakinkan kita bahwa pesan GoLive di masa sekarang itu aman kok gitu, karena mereka punya SOP yang jelas. Kapan email-email ini digunakan gitu? Sebenarnya email ini adalah email yang paling netral ya gitu. Kita bisa gunakan kapan aja kita mau mengkomunikasikan sesuatu pada audiens kita gitu. Tapi ada dua fungsi utama, yaitu menjaga hubungan baik kita dengan baik audiens maupun konsumen. Biasanya pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih jenis email yang ideal? Nggak ada jawaban pasti untuk berapa jenis email yang ideal. Yang harus banyak dilakukan itu adalah eksperimen. Kita bisa aja eksperimen dengan satu jenis email dulu untuk lihat gimana sih respon database yang kita punya gitu terhadap email tersebut. Kemudian kita bisa aja masukin email selanjutnya untuk lihat kalau dibandingkan dengan komunikasi yang sebelumnya, yang mana sih yang paling disukai oleh audiens gitu. Selanjutnya kita sebenarnya bisa mix and match. Bukan berarti yang kita targetkan adalah semua email itu open dan kliknya bagus gitu. Tapi kita harus melihat email-email mana yang selalu bagus jadi buffer, mana email yang selalu bagus untuk mendorong konversi, mana email yang lebih bagus untuk melakukan apa. Yang pasti eksperimentasi email itu biasanya makan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan iklan gitu. Kalau iklan kan kalau misalnya rasanya seminggu 2 minggu nggak bekerja nih gitu, kita bisa langsung take down, kita ganti iklannya gitu. Tapi untuk email karena kita nggak mungkin mengirimkan email setiap hari karena itu akan dilihat sebagai spam, biasanya kita butuh waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan data gitu. Jadi yang pasti kita harus sabar dan lihat tuh gitu pergerakannya, email mana yang menghasilkan apa, email mana yang menghasilkan apa gitu. Kemudian kita menemukan komposisi yang tepat untuk email-email kita gitu. Oke, nah bahasan kita di sesi kali ini sampai di situ. Jadi saya mau tutup dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, email itu merupakan salah satu saluran yang sifatnya push yang dapat digunakan untuk membantu pencapaian tujuan pemasaran. Jadi push di sini tadi kita udah bahas bareng-bareng. Artinya kita bisa mengkomunikasikan tanpa diminta gitu. Tapi kita harus hati-hati banget karena email itu sifatnya personal. Jadi jangan sampai kita malah spamming gitu. Kemudian yang kedua,
adalah sebelum menentukan jenis dan atau konten email yang dikirim, kita perlu identifikasi dulu apa yang jadi tujuan strategi email dan siapa yang akan menerima email tersebut. Nah, tujuan ini adalah soal apa sih yang dibantu dengan adanya email di keseluruhan digital marketing kita, gitu. Ini yang digambarkan dengan proses funnel yang dari tadi kita bahas, gitu. Poin yang ketiga adalah masing-masing jenis email itu memiliki fungsi masing-masing dalam digital funnel. Tadi kita bahas juga bareng-bareng gitu, email yang mana yang bisa digunakan di funnel yang mana. Kemudian poin yang terakhir adalah eksperimentasi itu sangat perlu dilakukan dan dimonitor untuk menentukan mana jenis email yang paling cocok untuk bisnis kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk rekan-rekan yang sudah mengirimkan pertanyaannya, kita akan bahas setelah ini. Buat teman-teman yang belum memasukkan pertanyaannya, silahkan masih bisa di kolom pertanyaan.